Halo teman-teman, ini PMK 13 tahun 2025 ya, mengenai PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang DTP ya, ditanggung pemerintah tahun 2025. Jadi banyak orang kemarin mempertanyakan mengenai bagaimana yang rumah developer yang dibebaskan PPN-nya, udah ada aturannya belum? Nah ini dia aturannya ya. Gue juga baru sadar dan baru tahu aturan ini, karena gue tidak berencana beli rumah, jadi gue tidak terlalu tahu ya. Oke. Ini langsung gua share aja ke teman-teman ya, mengenai PMK 13-nya langsung gua share. Ini ada 16 halaman, PMK sudah gua share juga di deskripsi video ini ya, mengenai PMK ini silakan di-download kalau mau dibaca, tapi langsung gua cek dari sini aja, dari Republika dan juga dari DTC ya, kita baca beritanya langsung ya, biar teman-teman langsung dapat intisarinya aja. Tok Sri Mulyani resmi beli insentif pajak buat rumah di bawah 5 miliar, oke. Jadi rumah yang harga di bawah 5 miliar, PPN-nya itu 0%, alias bukan 0% ya, ditanggung pemerintah ya, DTP oleh pemerintah. Menkeu Sri Mulyani resmi memberikan insentif pajak PPN ditanggung pemerintah ya, untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang diatur di PMK 13. By the way, teman-teman mesti ingat ya, bagi Anda pengusahanya, bagi Anda pengusaha developernya, harus ingat syarat-syaratnya harus dipenuhi ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka PPN DTP-nya bisa batal. Lu tidak ambil dari si pembeli, tetapi lu masih bayar kepada pemerintah. Jadi sayang dong, jadi rugi dong, ya rugi 11%. Nah, pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan insentif yang sama pada 2023 dan 2024. Ya, ada insentif ya untuk Anda yang beli rumah. PPN DTP untuk sektor sektor perumahan bertujuan menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat. Kemudian, saat menyusun paket kebijakan stimulus ekonomi pada akhir tahun lalu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif tersebut. Oke. Agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap terjaga ya, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang ditanggung DTP pemerintah 2025. Secara umum, persyaratan ini sama dengan yang sebelumnya ya, PMK 7 2024 dan PMK 61 2024. Untuk rumah tapak atau rumah susun yang dapat memperoleh insentif, syaratnya sama. Syaratnya pertama yaitu harganya di bawah 5 miliar, kemudian rumah diserahkan harus dalam kondisi baru dan siap huni ya. Jadi bukan untuk second, ya. Sepertinya bukan untuk second dan bukan yang sedang dalam proses. Bukan sedang dalam proses untuk dibangun, tetapi ya dalam kondisi baru dan siap huni. Jadi sudah siap untuk dipakai. Jadi kan masih ada waktu nih, sekarang bulan Februari ya masih ada waktu untuk membangun ya sampai Desember. Properti juga harus memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di kementerian terkait dan merupakan unit yang pertama kali diserahkan oleh pengembang, belum pernah dijual sebelumnya. Jadi ini adalah unit pertama, orang pertama, bukan tangan kedua ya, tangan pertama. Seperti itu ya. Dan harus terdaftar di kementerian. Jadi ini banyak syaratnya ya. Developer hati-hati nih, jangan sampai kecolongan ya. Jika pembayaran uang muka atau cicilan telah dilakukan sebelum aturan ini berlaku, yaitu kira-kira berapa belas Februari, insentif tetap dapat diberikan asalkan pembayarannya setelah 1 Januari, ya. Jadi aturan ini lagi-lagi melanggar hukum ya, berlaku mundur ke Januari. Proses transaksi dan serah terima juga harus berlangsung 1 Januari sampai Desember ya. Jadi bayarnya dalam tahun 2025, selesainya 2025, dan serah terima juga 2025. Oke, baru bisa memenuhi ketentuan ini. Besaran insentif DTP bergantung pada waktu penyerahan unit hunian. Untuk penyerahan Januari sampai Juni, pemerintah menanggung 100% full PPN ditanggung pemerintah ya. Untuk DPP sampai dengan 2 miliar harga barangnya. Sedangkan untuk penyerahan Juli sampai Desember, insentif itu berlaku 50% untuk yang dari 0 sampai 2 miliar. Insentif PPN DTP untuk rumah susun hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang ya, satu orang untuk satu unit rumah atau satu unit rumah susun. Akan tetapi, orang yang telah menggunakan insentif serupa pada aturan sebelumnya tetap memiliki kesempatan ya, untuk pakai ini untuk pembelian unit yang lain. Oh boleh ya? Jadi yang 2024 sudah beli satu rumah, sekarang dia bisa beli lagi dengan cara yang sama, gitu ya. Tetapi rumahnya yang harus unit pertama ya. Rumahnya harus unit yang baru, bukan unit yang sudah dijual belikan. Sementara jika seseorang melakukan transaksi pembelian rumah atau apartemen sebelum 1 Januari dan kemudian dia batal, maka ia tidak bisa lagi memanfaatkan insentif ini untuk unit yang sama. Oke, oh begitu. Oke. Begitu teman-teman ya. Kita lihat di DTC.
supaya lebih jelas lagi nih ya, direvisi. Aturan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak download di sini. Oke, ini dari DTC ya. Pemerintah bikin DTP lagi di PMK 13. Sebelumnya sudah ada ya dari 2023 dan 2024. Ini sama ya narasinya ya. Copy paste ini. Insentif diberikan atas rumah tapak rumah susun dengan memenuhi 5 syarat ya. Ada 5 syarat nih. Pertama, rumah atau satuan rumah susun tersebut memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Yang kedua, rumah atau satuan rumah susun itu merupakan rumah baru ya, yang diserahkan dalam kondisi siap huni, bukan rumah yang bekas. Yang ketiga, rumah itu punya kode identitas rumah dari aplikasi PUPR dan atau Badan Pengelola Tapera ya. Jadi harus terregister di PUPR ataupun Tapera. Keempat, rumah atau satuan rumah susun itu pertama kali diserahkan oleh PKP penjual dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Oke, jadi pertama kali ya, bukan dibeli kemudian dibatalkan, dijual lagi itu nggak bisa. Kelima, rumah ini telah diserahkan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasainya yang dibuktikan dengan berita acara serah terima ya sejak 1 Januari sampai Desember. PPN ini terbagi atas 2 periode ya. Yang pertama Januari ke Juni, yang kedua adalah Juli sampai Desember. DTP diberikan 100% untuk bagian DPP sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau harganya 3 miliar nih, untuk yang 2 miliarnya itu PPN-nya full ditanggung pemerintah, yang 1 miliar bagaimana? Coba baca lagi aturannya ya. Kedua, untuk penyerahan periode Juli sampai Desember, nah atas bagian 2 miliarnya itu 50% ditanggung pemerintah. Oh, maksudnya gini, mudah-mudahan gue nggak salah tangkap ya. Dari 0 sampai 2 miliar ditanggung pemerintah. Setelah 2 miliar, yang penting masih di bawah 5M, itu sudah nggak ditanggung. Kira-kira begitu yang gue tangkap ya. PPN DTP ini diberikan untuk masa Januari sampai dengan Desember. Selain itu, ada berangkap ketentuan yang perlu diperhatikan ya, sehingga seseorang bisa memperoleh insentif DTP ini ya. Secara umum, ini ada pasal-pasalnya ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja deh pasal-pasalnya ya. Setiap satu orang pribadi hanya atas boleh satu rumah saja. Kriteria orang pribadi yang bisa pakai fasilitas ini, kemudian 100% untuk yang 2 miliar. Berarti kan di atas 2 miliar nggak kena DTP, tetap harus dibayar PPN-nya, tetapi harus di bawah 5 miliar. Kalau di atas 5 miliar, contohnya 6 miliar gitu ya, maka seluruhnya tidak ada DTP. Kira-kira begitu yang gue tangkap ya. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian itu ya teman-teman ya, tinggal cek aja. 4 Februari diundangkan terus berlaku mundur ya sampai 1 Januari. Kira-kira seperti itu teman-teman mengenai DTP ini. Silakan beli rumah ya. Kalau Anda mau beli rumah, sekaranglah saatnya. Belilah sebelum bulan Juni, belilah yang harga di bawah 2 miliar. Maka lumayan. PPN 11% di ini ya, ditanggung oleh negara. Berarti kan lu bisa dapat 11% dari 2 miliar aja itu sudah 220 juta ya. Ya, yang lu hemat gitu ya. Lumayan ya. Negara lagi berbaik hati untuk ini, tetapi kita nggak tahu bagaimana syarat dan kondisinya bisa terpenuhi karena gue dengar-dengar ini cukup rumit di lapangan karena developer yang agak bingung nanti mereka bahkan terancam untuk tidak berhasil kalau ada syarat yang tidak terpenuhi. Itulah teman-teman ya, silakan ajukan ke developer Anda, sudah keluar peraturannya. Sampai jumpa, semoga terbantu.